Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Desiani dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk ialah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam faktor keadaan penduduk ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama partilitas. Partilitas bisa dikatakan sebagai kelahiran, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu kelahiran hidup dan kelahiran mati. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan kelahiran mati ialah kelahiran seorang bayi yang menunjukkan kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan selanjutnya ada faktor penunjang tingkat kelahiran. Yang ke-1, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua menjadi anak banyak. Yang ketiga, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus mempengaruhi segala kebutuhan orang tua. Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang ke-1, keluarga berencana atau disebut dengan KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua, undang-undang perkawinan. Dalam hal ini ada batasan usia ketika anak kelangsungan pernikahan, misalnya perempuan boleh menikah ketika usia 17 tahun ke atas, sedangkan laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang kedua, mortalitas. Mortalitas bisa diartikan sebagai kematian. Kematian ialah mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab kematian di antara lain, yang ke-1, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi masyarakat besar penduduk, contohnya di segi ekonomi. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas, contohnya seseorang pengendara bermotor berlintas ketika hujan, otomatis jalanan licin. Oleh karena itu, pengendara tidak hati-hati akan menimbulkan kecelakaan dikarenakan jalannya licin. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain, yang ke-1, meningkatnya kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup bergizi. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu ke-1, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di daerah tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangga. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaan. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis. Yang ketujuh, melanjutkan pendidikan berpetualangan dan sebagainya. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Yang keempat, informasi penduduk. Informasi penduduk dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Di satu sensus penduduk ialah proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam
periode 10 tahunan. Sensus pertama dilakukan tahun 1961. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu jenis sensus de jure, artinya pemecahan yang hanya dikarenakan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Dua, sensus de facto, artinya perpecahan yang dikarenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk. Kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, survei adalah pencacahan jumlah penduduk dengan mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Yang kelima, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menerapkan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi, terbatasnya kesediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain memperbaiki lingkungan yang buruk, program perbaikan gizi, menambah fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pembatasan penyakit, dan mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekre agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional. Administrasi negara asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyongkong dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintahan kepada anggota perhimpunan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaruh institusional yang rapi, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh langsung yaitu satu konsep ialah tenaga kerja yang dianggap sebagai komoditas atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta tetapi juga pegawai pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. Yang kedua, konsep kebebasan memiliki dalam administrasi negara, pegawai menjual jasa-jasa untuk mendapatkan pembayaran terbaik. Apabila ingin mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Sebaliknya, apabila kepada jabatan atau dinas menganggap bahwa seseorang pegawai tidak diperlakukan lagi atau hasil kerja seorang pegawai tidak memadai lagi, dengan gaji yang dibayar tiap-tiap bulan, ia akan memberhentikan pegawai tersebut. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tenaga administrasi negara. Yang keempat, ada ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan atau kepercayaan, adapun administrasi negara merupakan pelaksana kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila.
Semua agama dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi atau totalisme. Ada kesesamaan paham antara politikal bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik.